Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 Dasar-Dasar Jurnalistik. Perkenalkan, saya Amelia Puspatrianda, Saya Zura Azizi, saya Viviani, akan menjelaskan mengenai materi singkat jurnalisme dakwah. Simak video kami dengan baik ya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu jurnalisme dakwah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya jurnalisme adalah suatu bentuk kegiatan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan suatu berita untuk disajikan kepada orang banyak. Nah, dakwah sendiri secara bahasa memiliki makna menyuruh dan mengajak pada kebaikan. Jadi, jurnalisme dakwah itu adalah suatu bentuk integrasi yang kegiatannya berisikan tentang mengolah, mengumpulkan, dan menyajikan suatu berita yang mengajak pada kebaikan dan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk dari Allah ini mengenai tentang amar ma'ruf dan nahi munkar yang mengajak kita kepada kebaikan dan membantu kita untuk menjauhkan diri kepada keburukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar jurnalisme dakwah. Nah, jurnalisme dakwah sendiri memiliki 7 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah menghormati keberagaman budaya, di mana setiap kita menulis jurnal atau artikel apapun mengenai tentang budaya orang, kita harus menghormati dan memiliki sikap toleransi daripada untuk membuat jurnal tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kebebasan berekspresi, di mana setiap orang yang membuat jurnal tersebut bebas mengekspresikan diri mereka, tapi tidak terlalu berlebihan ataupun tidak ada yang dikurang-kurangkan. Kemudian ada lagi keadilan, yaitu kita adil dalam menulis jurnal apapun dalam media dakwah. Kita tidak memihak kepada siapapun ataupun satu pihak. Kemudian ada lagi sidik dan hak, yaitu apapun yang kita tulis, apapun yang kita sebarkan, berita ataupun informasi dari jurnalisme dakwah ini sendiri harus benar dan jujur apa adanya. Tidak boleh ada yang dikurang-kurangkan. Kemudian lagi ada mendidik, yaitu apapun yang kita tulis, informasi yang kita sebarkan ataupun yang kita buat kepada sesuatu dalam jurnalisme ini harus memiliki pengetahuan ataupun ada yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah maslahah. Maslahah adalah di mana berita yang kita tulis ataupun jurnalisme yang kita buat dan kita sebarkan melalui banyak ragam informasi harus memiliki manfaat yang dapat diserap oleh publik. Mungkin cuma itu saja sih untuk dari prinsipnya. Kemudian ada lagi saluran jurnalisme media dakwah, yaitu ada radio, televisi, kemudian ada surat kabar, koran, majalah cetak, ataupun media sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik jurnalisme dakwah. Nah, untuk karakteristik jurnalisme dakwah sendiri itu ada 7. Yang pertama itu akurat. Nah, artinya berita yang disampaikan itu harus akurat serta teruji kebenarannya sebelum akhirnya dipublikasikan kepada masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya itu adalah logis. Nah, yang dimaksud dengan logis itu artinya kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam penulisan berita itu harus bermakna atau berfungsi informatif serta dapat dipertanggungjawabkan jawaban serta kebenaran bahwa hal tersebut benar adanya. Nah, yang selanjutnya itu lugas. Nah, dalam proses penyampaian berita kita ditekankan untuk lebih menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti serta tidak melebih-lebihkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah transparan. Maksudnya tentu saja berita yang disampaikan itu harus transparan dengan tidak memanipulasi data atau fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah imparsialitas atau keadilan. Artinya dalam penyampaian berita itu tidak boleh memihak pada pihak manapun serta harus seimbang dan agar tidak terjadinya sesuatu yang akhirnya dapat mempengaruhi berita itu sendiri. Karakteristik jurnalisme dakwah yang selanjutnya itu ada yang keenam itu ada fairness. berita yang ditulis itu tidak boleh mengandung unsur diskriminasi
informasi ataupun berisi anggapan yang kurang baik dari si penulis berita. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah mengandung pola komunikasi Islam. Seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti apa Allah akhirnya berkomunikasi dengan hambanya melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Nah, hal itu kita jadikan acuan untuk akhirnya kita dapat berkomunikasi sesama manusia dan juga berdakwah atau menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Jadi yang selanjutnya itu adalah fungsi jurnalisme dakwah. Nah, fungsi yang pertama itu adalah mendidik. Segala macam bentuk pesan yang disampaikan dalam jurnalisme dakwah diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik, hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah para nabi. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembaharu. Dengan adanya jurnalisme Islam ini atau jurnalisme dakwah itu bisa menjadi pembaharu dan membuka pikiran kita akan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu adalah meluruskan. Dengan adanya jurnalisme dakwah ini diharapkan mampu meluruskan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang akhirnya mengakibatkan perpecahan umat Islam itu sendiri. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah pemersatu. Nah, dengan adanya jurnalisme dakwah ini bisa menjadi sarana bersatunya seluruh umat muslim di seluruh dunia menuju umat muslim yang lebih kuat serta utuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Jadi teman-teman udah pada dengar kan penjelasan mengenai jurnalisme dakwah. Jadi kita bisa simpulin bahwasanya jurnalisme dakwah adalah suatu bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh umat Islam yang informasinya itu berisi tentang nilai-nilai Islam. Nah, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi mengenai jurnalisme dakwah itu tidak hanya ditujukan kepada umat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berita yang kita sampaikan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.